Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita tonton bersama-sama video ini sampai selesai. Bahwasanya situasi terkini di Arafah atau persiapan puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, apa saja yang untuk dipersiapkan untuk jemaah. Mari tonton videonya sampai selesai yang langsung diberitakan oleh jurnalis Berita 1 TV. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Tampaknya tidak perlu lama-lama lagi ya untuk mengetahui update terkini. Kita tanyakan langsung bersama dengan jurnalis Berita 1 Dwi Suci Amalia yang akan melaporkan secara langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Iya, Assalamualaikum Dwi. Wi, ini jelang ibadah di Al-Musna, ini apa saja persiapannya untuk para jemaah di sana? Silakan, Wi. Ya, yang pasti Ando bahwa yang perlu dipersiapkan adalah fisik dari jemaah calon haji Indonesia, mengingat kalau kita ketahui bersama bahwa pada saat pelaksanaan Musna nanti ini dibutuhkan fisik yang cukup prima bagi jemaah, khususnya dalam menjalankan ibadah yang menyerupakan rangkaian dari puncak haji. Nah, terkait hal itu, Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi ini telah memberikan 9 imbauan yang perlu dipatuhi tidak hanya oleh jemaah, tetapi juga oleh petugas. Di antaranya adalah untuk larangan keluar tenda saat cuaca ekstrim ketika di Arafah hingga di Mina, di mana jemaah dilarang untuk keluar dari tenda Arafah dan Mina pada pukul 10 hingga pukul 4 sore waktu 10 pagi hingga pukul 4 sore waktu Arab Saudi, karena suhu diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius pada saat pelaksanaan Ar-Musna nanti. Kemudian juga ada disampaikan bahwa jemaah ini, khususnya untuk jemaah calon haji Indonesia ini, benar-benar harus disiplin mengikuti waktu-waktu yang telah ditentukan, baik itu saat nantinya kemudian pelemparan jumroh, kemudian nantinya pergerakan yang akan ditentukan oleh syarikat, baik itu pergerakan dari Arafah menuju ke Musdalifah maupun juga ke Mina, ini harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan dengan syarikahnya. Kemudian juga ada larangan penyembelihan dam ataupun hewan kurban di luar program adani, di mana sudah berkali-kali diingatkan bahwa hanya ada satu platform bagi jemaah untuk melakukan penyembelihan hewan dam melalui adahi.org, dan ini adalah program ataupun platform resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi. Selain itu juga tadi berkaitan dengan jadwal yang akan dijalani oleh jemaah calon haji Indonesia, dalam hal ini adalah pengaturan jadwal dalam melontar jumroh, di mana pelaksanaan melontar jumroh ini harus sesuai dengan jadwal resmi yang telah ditetapkan, karenanya jemaah berulang kali diimbau untuk tidak melakukan lempar jumroh di luar jadwal yang telah ditetapkan, karena ini berkaitan dengan pergerakan dari jutaan umat muslim yang akan berkumpul bersama-sama di Jamarot untuk melakukan lempar jumroh nanti, sehingga perlu diatur untuk jemaah-jemaah khususnya jemaah calon haji Indonesia dan akan kemudian nantinya berjalan dengan tertib. Adapun juga imbauan lain adalah terkait dengan kepemilikan kartu nusuk, dan ini menjadi penting semacam paspor perhajian yang berulang kali juga disampaikan bahwa jangan sampai hilang, dan ini harus dijaga betul-betul karena ini menjadi akses masuk untuk tidak hanya ke kota Mekah, Masjidil Haram, bahkan sampai nanti pelaksanaan dari Ar-Musna untuk masuk ke tenda di Arafah, masuk ke Musdalifah, kemudian nanti masuk ke tenda Mina untuk melakukan mabit. Ada juga beberapa hal yang juga menjadi imbauan yang bisa kami highlight. Salah satu juga diantaranya adalah untuk jemaah ini nantinya akan disiapkan untuk saluran ataupun kontak center pengaduan layanan syarikat, di mana jika ada keluhan ataupun
yang perlu dalam hal ini adalah mungkin jemaah membutuhkan bantuan baik itu dari petugas haji ataupun dari syarikat, khususnya ini nantinya akan menghubungi nomor pengaduan resmi bernomor 1966, di mana ini harus diketahui oleh jemaah karena pada saat pelaksanaan musnah nanti kemudian akan banyak sekali jemaah yang memang akan berkumpul di sana, sehingga apabila memerlukan sesuatu dan perlu untuk menghubungi kontak center, itu adalah nomornya adalah 1966. Ada lagi kemudian imbauan terkait dengan kesehatan jemaah, kemudian juga keteladanan jemaah Indonesia khususnya saat melaksanakan armusna nanti dan mematuhi jadwal-jadwal yang telah ditetapkan oleh syarikat maupun oleh petugas haji Indonesia. Roland. Demikianlah sahabatku, berita terkini yang langsung disampaikan oleh Dwi, reporter Berita 1. Semoga para jemaah haji Indonesia pada khususnya pada umumnya dan mematuhi apa saja yang telah dijadikan syarat oleh para pengelola ibadah haji dan umroh. Dan jika kalian merasa video ini sangat penting untuk informasi, maka jangan lupa untuk di like dan comment and subscribe, dan juga jika tidak abaikan saja, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, ma'assalamah, fi amanillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.